Ini alasan absennya Ragnar Oratmangoen dari skuad timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. PSSI resmi mengumumkan daftar 32 pemain untuk skuad sementara timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Cina dan Jepang pada dua laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan muncul dengan absennya nama Ragnar Oratmangoen, penyerang naturalisasi yang menjadi andalan di lini depan skuad Garuda. Pengumuman skuad terbaru ini dirilis melalui akun resmi PSSI dan Timnas Indonesia pada Minggu 18 Mei 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Absennya Ragnar dari daftar ini memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam beberapa laga sebelumnya, termasuk gol-golnya di perjalanan timnas sejauh ini. Ini alasan absennya Ragnar Oratmangoen dari skuad timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Sakit? Ragnar Oratmangoen terpaksa absen. Ragnar Oratmangoen, yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, telah menjadi elemen penting dalam strategi serangan timnas Indonesia. Beberapa jam setelah daftar skuad resmi dirilis, Arya Sinulinga sebagai anggota Exco PSSI menjelaskan alasan absennya Ragnar kepada awak media. Katanya, Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit, jadi bukan karena apa-apa. Karena alasan kesehatannya, jadi dia tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini. Dengan kecepatan, kemampuan dribbling, dan naluri mencetak golnya, Ragnar kerap menjadi ancaman bagi lawan. Absennya Ragnar membuat lini depan timnas Indonesia kehilangan salah satu opsi utama, terutama dalam formasi 3-4-2-1 yang kerap digunakan. Absennya Ragnar memang merugikan, tapi untungnya timnas Indonesia punya banyak opsi pemain di lini depan. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya akan mengandalkan Ulla Romeni, Rafael Struijk, dan Jakob Sayuri untuk mengisi lini serang, dengan Septian Bagaskara dari Dewa United sebagai tambahan baru yang menjanjikan. Pemain-pemain top andalan lainnya juga bisa bermain, mulai dari Jai Idzes di lini belakang, Tom Haye di lini tengah, hingga Marcelino Ferdinand yang bisa diandalkan di lini depan. Pemain timnas membutuhkan setidaknya satu kemenangan dari dua laga tersisa untuk menjaga asa finish di posisi 3 atau 4, yang membuka peluang ke putaran keempat kualifikasi. Laga kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno seharusnya jadi kesempatan meraih 3 poin. Lalu, ketika bertandang ke Jepang beberapa hari setelahnya, skuad Garuda diyakini akan mengincar hasil imbang. Timnas Indonesia telah resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang akan dipersiapkan untuk laga melawan Cina dan Jepang pada dua pertandingan pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi PSSI dan Timnas Indonesia, Minggu, 18 Mei 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Patrick Kluivert memanggil sejumlah nama andalan, termasuk pemain-pemain abroad yang menjadi tulang punggung tim. Daftar ini mencakup kombinasi pemain berpengalaman dan beberapa nama baru yang diharapkan mampu membawa skuad Garuda menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil. Kiper, Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Belakang, Justin Hubner, Mes Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho. Tengah, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon. Sayap kanan, Jakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, Asnawi Mangkualam. Sayap kiri, Yance Sayuri, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Dean James. Depan, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ulla Romeni, Rafael Struijk, Egy Maulana.
Daftar ini menunjukkan kepercayaan Kluivert terhadap pemain-pemain kunci seperti Ula Romeni, yang telah mencetak 2 gol dalam 2 penampilan terakhir bersama timnas Indonesia, serta Jai Itzes, yang menjadi kapten dan pilar di lini belakang. Kehadiran Emil Audero, kiper Inter Milan, menjadi sorotan karena ia diharapkan menambah kekuatan di bawah Mister gawang.